lebih menghargai. Selamat siang. Selamat siang. Oke, baik. Sebelumnya izinkan aku memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama aku Nasya Nurdiana Rafifah. Aku mahasiswi semester 1 dengan program studi psikologi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Nah, sebelumnya boleh nih kakak memperkenalkan diri terlebih dahulu. Boleh. Perkenalkan, nama aku Ayu Rizkyananda, biasa dipanggil Ayu. Halo Ayu. Halo. Salam kenal. Nah, oke, baik. Sebelum kita masuk ke intinya, sesuai apa yang kita obrolin sebelumnya ya, di sini kita akan melakukan interview atau wawancara mengenai menepis label generasi Gen Z, generasi strawberry. Nah, sesuai pengertian secara umumnya ya, katanya generasi strawberry itu ialah istilah yang menggambarkan generasi muda yang memiliki gagasan kreatif tetapi mudah tertekan dan menyerah. Nah, di sini aku kepo banget nih, di sini aku pengen tahu gimana sih pendapat Ayu mengenai generasi strawberry ini. Kalau menurut aku sih, generasi strawberry ini generasi ya yang katanya lemah, yang generasi kita yang disamakan dengan buah strawberry. Kayak menurut aku sih, kenapa kita dibilang generasi strawberry ini, seperti yang kita tahu ya, strawberry ini kan buah, luarnya kan cantik gitu ya kan, tapi dalamnya tuh ketika buah ini ditekan, buahnya tuh langsung hancur, gampang rusak gitu. Jadi mereka menyamakan kita dengan buah strawberry ini, karena mereka berpendapat kalau misalnya kita tuh luarnya memang kita kreatif, tapi dalamnya tuh ketika ada masalah sedikit atau apa gitu, kita tuh gampang hancur gitu, gampang stres gitu-gitu. Oke, baik. Gampang hancur ya, dan disamakan oleh buah strawberry ya gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Nah, aku pengen tahu nih, kan setiap orang pasti kita mempunyai perasaan yang berbeda-beda ketika kita disamai dengan generasi Gen Z itu disamai dengan generasi strawberry. Nah, aku pengen tahu banget gimana sih perasaan Ayu ketika generasi kita disamai dengan generasi strawberry. Menurut aku sih ya, sedih ya dibilang lemah kayak gitu. Karena ya mungkin emang ada gitu ya generasi, mungkin emang ada beberapa orang yang lemah gitu-gitu. Tapi kan kita nggak bisa menyamaratakan semuanya kayak gitu. Kayak menurut aku sih ya nggak lemah gitu. Jadi ya sedih kalau dibilang lemah gitu. Ya. Oke, baik. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Nah, aku juga pengen tahu nih di pertanyaan selanjutnya, kepo juga, gimana sih menurut kamu di label ini nih, menurut kamu adil gak sih dengan adanya gambaran generasi strawberry ini? Kalau menurut aku sih nggak adil ya, karena mereka generasi sebelumnya tuh terlalu menggeneralisasi gitu. Kayak justru Gen Z ini menurut aku, mereka ini apa ya? Mereka ini justru terbuka gitu dalam mengekspresikan diri mereka gitu, peka terhadap isu-isu sosial gitu, ya itu sih. Terhadap isu-isu sosial. Oke. Nah, selanjutnya pertanyaan selanjutnya ya. Nah, apa sih yang kamu harapkan dari masyarakat sekitar mengenai generasi Gen Z yang disamai dengan generasi strawberry? Aku sih berharapnya ya generasi sebelumnya sama generasi kita ini bisa lebih bisa saling menghargai aja gitu. Karena kan generasi kita dengan generasi sebelumnya itu kan beda ya, maksudnya kita hidup di zaman yang berbeda gitu. Kita hidup di zaman yang serba maju gitu ya kan. Jadi kayak ya lebih menghargai aja sih, kayak gimana ya, generasi sebelumnya kan juga aku yakin banget pasti mereka juga pernah mengalami titik terendahnya mereka gitu, tapi mereka mungkin beda aja cara mengekspresikan masalahnya gitu. Mereka mungkin bisa lebih ke buku diary gitu-gitu, atau mereka bisa cerita ke teman terdekat mereka. Jadi hanya beberapa orang aja yang tahu kalau mereka nih lagi
lagi lemah gitu. Jadi kayak sedangkan kalau kita ini kan hidup di zaman yang modern ya, udah sosmed tuh udah ya ada sosmed gitu. Jadi kita biasa mengekspresikan diri kita atau meluapkan emosi kita tuh di sosial media. Jadi mereka taunya tuh ya gitu kita lemah, gampang gini-gini gitu. Padahal ya sebenarnya sama aja ya kan. Jadi ya aku sih berharapnya sih ya kita udah gitu, maksudnya nggak usah ada ribut-ribut lagi karena ya sama aja. Dan emang zaman sekarang juga udah serba instan juga ya. Iya emang kelihatan. Oke. Pertanyaan selanjutnya, aku pengen tahu nih cerita ini agak gimana gitu ya sebenarnya pertanyaannya. Aku pengen tahu cerita dari Ayu, pengalamannya ketika kamu berhasil menghadapi suatu tantangan tersebut. Apa ya yang bikin aku pengalaman ya? Mungkin ada ya ketika pengalaman aku waktu awal masuk SMA. Dulu ketika aku awal masuk SMA, itu kan sebelumnya kan aku kan ini ya angkatan COVID ya. Dulu aku sempat sempat di rumah aja gitu ya kan, selama 2 tahun tuh. Dan selama 2 tahun ini tuh aku bener-bener yang di rumah aja gitu, jarang ketemu orang gitu, bahkan ngobrol sama orang aja tuh jarang gitu. Jadi ketika awal masuk SMA ini aku ya kaget aja gitu, jadi lupa gitu caranya bersosialisasi lagi, lupa cara ya gitu loh. Jadi kayak kalau misalnya di depan umum tuh aku kayak gemeter gitu-gitu. Terus ada di mana guruku ini nyuruh buat kelompok dan mempresentasikan hasil kerja kami gitu. Di situ tuh aku bener-bener yang panik banget karena ya gimana, selama 2 tahun itu tuh aku bener-bener yang nggak pernah ngobrol gitu loh, maksudnya ketemu sama orangnya itu jarang. Jadi aku bener-bener panik ya. Aku mikir ini gimana, kalau misalnya aku gagal gimana gitu, kalau aku misalnya nggak bisa gimana. Di situ aku bener-bener yang nangis banget gitu, kayak aku takut aku gagal gitu-gitu. Di situ bahkan aku udah hampir yang mau nyerah gitu loh, kayak apa aku mundur aja gitu ya gitu. Tapi kayak udah sayang gitu kan, udah masuk SMA gitu, SMA yang aku pengen juga gitu kan. Tapi masa iya harus mundur gitu. Dan akhirnya di situ aku udah nggak kuat, akhirnya aku cerita sama abangku gitu, aku gini gimana caranya gitu. Dan ya dia akhirnya ngasih saran, dia ngajarin aku gitu. Dan pada hari H-nya, pada waktunya aku presentasi, alhamdulillahnya aku bisa gitu, bisa presentasi dengan lancar gitu. Soalnya aku mengingat nasihat-nasihat abangku gitu, semua yang diajarin abangku. Jadi kayak wow, ternyata aku bisa gitu. Dan ya udah akhirnya lancar semuanya. Dan sampai sekarang aku juga ya udah lumayan bisa sih untuk ngobrol depan umum gitu. Oke, baik. Memang sesuai apa yang di penjelasan generasi strawberry ya, kalau bahwa kita tuh sedikit-sedikit overthinking, padahal sebenarnya kita masih selalu dikasih jalan. Entah itu kita dapat masukan motivasi dari saudara kita sendiri ya kan. Walaupun kita lemah tapi kita juga pasti tetap ngelanjutin gitu. Iya betul. Oke. Nah, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaannya, apa sih kira-kira yang membuat kamu bertahan sampai saat ini? Yang bikin aku bertahan sampai saat ini sih menurut aku ya teman-teman aku semuanya, teman SMP, SMA, kuliah gitu. Karena menurut aku di saat aku lagi titik terendah tuh mereka tuh ada gitu nyemangatin gitu. Jadi aku merasa aku harus tetap hidup untuk teman-teman aku semua gitu. Jadi kayak aku mau ngelihat teman-teman aku tuh kedepannya bahagia, pokoknya ya gitu. Jadi yang bikin aku bertahan sampai sekarang ya teman-temanku. Jadi aku ingin melihat kedepannya mereka tuh bahagia. Emang dari lingkungan juga terpengaruh sekali ya? Iya. Oke, terima kasih kepada Ayu sudah meluangkan waktunya. Mungkin cukup sekian interview kita hari ini. Terima kasih Ayu. Sama-sama.